Fir'aun sering kita anggap sebagai sosok yang jahat, khususnya karena dia pernah berkonflik dengan Musa. Jadi orang-orang Yahudi, Kristen, Islam itu mengkonstruksi tentang mentalitas, tentang karakter, tentang moralitas itu salah satunya dengan penggambaran Fir'aun yang begitu jahat, begitu arogan, sehingga mengaku dirinya Tuhan dan dia melakukan hal-hal yang sangat jahat terhadap masyarakatnya. Tetapi agama sendiri sebenarnya tidak pernah menyebutkan siapa identitasnya. Agama itu hanya menekankan karakteristiknya yang menjadi prototipe kejahatan, tetapi bukan identitasnya. Sehingga para ilmuwan sampai sekarang tidak terlalu ambil pusing terhadap tentang siapa sesungguhnya Fir'aun yang dimaksud itu. Dan cerita-cerita tentang Fir'aun itu sebenarnya adalah cerita yang sepihak dan dalam sudut pandang orang Yahudi. Misalkan begini pemirsa, kan orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama misalkan mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah seorang yang sangat jahat karena dia telah melakukan kekerasan yang sangat luar biasa terhadap orang Israel sampai orang Israel dikejar-kejar sampai akhirnya orang Israel diselamatkan Tuhan untuk sampai ke tanah yang dijanjikan. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita berpikir dengan sudut pandang yang atau perspektif orang Mesir atau orang Fir'aunnya sendiri misalkan, bahwa ceritanya adalah orang-orang Mesir kuno itu tidak pernah rasis terhadap bangsa apapun. Yusuf itu ketika datang sebagai budak ke Mesir itu bisa diangkat sebagai seorang wazir, pimpinan tertinggi, jadi semacam perdana menteri, yang artinya dia dari bangsa lain pun bisa memerintah, bisa menjadi penguasa. Kemudian bahkan banyak di antara orang-orang Negro, orang-orang Afrika itu juga yang menjadi Fir'aun. Artinya orang-orang Mesir itu tidak pernah rasis, tidak pernah menganggap bangsa-bangsa lain itu lebih rendah dari mereka. Nah, tetapi kemudian datanglah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pengungsi karena tanah Israel sempat mengalami kekeringan dan paceklik yang sangat panjang. Berdatanglah ke Mesir, kemudian mereka numpang hidup, kemudian makin lama makin banyak, dan mereka dihidupi oleh orang-orang Mesir. Dan sama seperti cerita dalam sejarah dan berulang-ulang, orang-orang Yahudi yang awalnya sedikit kemudian menjadi banyak, tiba-tiba menjadi pongah, tiba-tiba menjadi rasis, tiba-tiba menguasai sektor-sektor ekonomi yang strategis. Dan akhirnya Raja Mesir pada waktu itu mencoba untuk melindungi kaum pribumi, melindungi kaumnya sendiri, sehingga berusaha untuk mengusir orang-orang Yahudi. Dan ketika orang Mesir kemudian dilanda oleh berbagai macam bencana, seperti yang diterangkan di dalam perjanjian lama, misalkan ada 10 bencana yang ada di situ, orang-orang Yahudi langsung pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka dengan membawa harta benda dan kekayaan mereka. Kalau perspektifnya seperti itu, apakah kita akan menganggap bahwa Fir'aun itu adalah sosok yang jahat? Ya, pemirsa, di episode ini saya tidak akan menentang dalil atau perspektif agama dan lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan di awal video ini, bahwa kita tidak akan membicarakan hal itu, tetapi kita akan melihat bagaimana Fir'aun sesungguhnya dalam sudut pandang yang lainnya, yaitu dari bangsa Mesir yang asli, bangsa Mesir kuno. Maka ayo kita mulai. Satu hal yang harus kita garis bawahi tentang Fir'aun adalah bahwa dia itu bukan pribadi, tetapi dia adalah gelar. Jadi siapapun yang menguasai Mesir kuno itu disebutnya sebagai Fir'aun. Walaupun sebenarnya ada kesalahan sedikit bahwa kita menyebut semua yang menguasai Mesir kuno itu adalah Fir'aun. Sebenarnya istilah Fir'aun itu baru muncul sekitar 1200-an sebelum Masehi, ketika Merneptah mengklaim bahwa dirinya adalah penguasa Mesir kuno yang tinggal di rumah yang sangat besar. Jadi maksudnya kata Fir'aun itu diambil dari kata Per'o, bahasa optik kuno. Per'o itu artinya adalah rumah besar. Apa hubungannya? Jadi ceritanya begini, Fir'aun itu dulu bergelar seseorang yang dimuliakan, yang hidup di rumah yang besar, hidup di rumah istana, begitu kurang lebihnya. Nah, tetapi karena namanya menjadi sangat panjang, maka orang-orang menyingkatnya menjadi rumah besar saja. Rumah besar, kemudian yang Per'o tadi diterjemahkan. Jadi konteks bahasanya kurang lebih sama dengan orang-orang Sunda waktu nyebut kalau mati lampu itu disebutnya aliran. Sehingga sesungguhnya yang mati itu adalah aliran listrik yang terputus. Tapi karena aliran listrik yang terputus terlalu panjang, dipendekkan menjadi aliran saja. Jadi kata-katanya tidak mewakili konsepnya, tetapi itu adalah penyingkatan. Atau sama seperti orang Sunda menyebut orang gila.
orang gila itu sebagai orang saraf. Sebenarnya itu adalah artinya saraf itu terganggu. Kalau seandainya disebut sarafnya terganggu kan terlalu panjang, maka disebutnya saraf. Nah, demikian pun dengan Fir'aun. Fir'aun itu artinya perok. Perok itu adalah rumah besar. Nah, kemudian anggapan bahwa Fir'aun itu misalkan mempertuhankan dirinya sendiri, ini juga ya benar, tetapi ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Jadi begini pemirsa, orang-orang Mesir kuno itu adalah orang yang memuja dewa-dewi. Jadi bahasa kasarnya mereka itu adalah orang-orang pagan dalam tanda kutip. Nah, karena itu maka Fir'aun itu dianggap sebagai manifestasi atau perwujudan atau personifikasi dewa-dewi yang dimaksud itu. Konsep lokal untuk istilah yang semacam ini disebut sebagai raja dewa atau dewa raja. Jadi begini, manusia di masa Mesir kuno itu menganggap bahwa setiap orang itu setara, tetapi ketika ada seseorang yang muncul menjadi raja sebagai penguasa, mustahil kalau setara dengan yang lain. Jadi dari satu sisi setiap manusia itu setara, tetapi di sisi lain ada fakta bahwa ada orang-orang yang bisa mengatur orang lain yang lebih banyak lagi. Maka pikiran mereka itu adalah orang yang menjadi raja itu bukan orang sembarangan. Kalau dia tidak representasi dari Tuhan, maka dia adalah wakil dari Tuhan. Maka ketika dia itu meninggal, dia harus digantikan oleh anaknya yang masih garis keturunan dewa, kurang lebih seperti itu. Nah, di Mesir kuno itu juga ada anggapan semacam itu, bahwa setiap orang itu setara, tetapi ada stratifikasinya yang menunjukkan bahwa orang-orang yang paling atas itu bukan manusia biasa, tetapi perwujudan dari dewa. Nah, tetapi ada saja orang-orang yang agak lebay, ada orang yang keterlaluan yang menganggap karena saya adalah perwakilan dewa, maka saya sebenarnya adalah dewa. Karena saya adalah perwakilan dewa, maka saya sebenarnya adalah dewa. Jadi saya adalah manusia di dunia nyata, tetapi di alam roh, saya ini adalah dewa itu sendiri. Nah, makanya kalaupun dalam agama disebut sebagai Fir'aun itu jahat luar biasa karena dia mengaku sebagai Tuhan, tetapi dalam ilmu budaya, ini adalah keberlebih-lebihan yang wajar. Karena memang banyak orang-orang yang juga seperti ini. Jadi orang-orang di Mesir kuno itu sangat wajar kalau misalkan menganggap bahwa ada orang yang semula dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau perwakilan dewa, itu kemudian langsung disebut dewa. Nah, di Indonesia kita mengetahui misalkan Airlangga itu pemuja Wisnu, tetapi di makamnya disebut sebagai Wisnu. Jadi di patungnya itu Garuda Wisnu Kencana, Wisnu yang dimaksud itu adalah patung Airlangga begitu. Atau misalkan di dunia Islam itu ada dinasti Fatimiyah, itu ada raja khalifah yang agak dalam tanda kutip gila, maaf, itu Al-Hakim bin Amrillah. Itu juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena apa? Karena sebelumnya dia mengaku bahwa dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan dibuat lebay, maka saya sendiri adalah Tuhan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa bangsa Mesir kuno itu adalah bangsa yang bisa dikatakan melampaui pada zamannya. Banyak sekali tradisi-tradisi dan ideologi-ideologi yang kita kenal sekarang itu sudah diterapkan di masa lampau secara ajaib dan luar biasa. Misalkan begini pemirsa, bangsa Mesir kuno itu adalah bangsa yang tidak rasis, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ini adalah sesuatu hal yang aneh kalau misalkan kita melihat seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia pada waktu itu, pada zamannya, kebanyakan di antara mereka itu bersifat etnosentrisme. Jadi menganggap bahwa etnisnya itu yang terbaik, sedangkan etnis yang lain itu jahat, bahkan barbar, bahkan raksasa gitu ya. Dalam tradisi-tradisi Hindu kuno misalkan kita sebut orang-orang luar bangsa Arya itu disebut Asyura dan semacamnya. Kalau misalkan dalam tradisi Cina, misalkan Cina itu disebut Chungquo atau negeri pusat, negeri tengah. Nah, negeri yang di sekitarnya itu negeri barbar. Seperti Korea, Jepang itu negeri barbar. Indonesia juga disebut sebagai negeri barbar. Arab juga disebut sebagai negeri barbar yang paling makmur. Kata-kata orang Cina zaman dulu. Dan jangan salahkan orang Cina zaman dulu karena memang sudah terbiasa seperti itu. Ini adalah etnosentrisme di masa lampau. Kalau pemirsa misalkan baca Perjanjian Lama, catatan-catatan Yahudi itu betapa dalam tanda kutip ya, betapa rasisnya mereka terhadap bangsa-bangsa yang lain, menganggap bahwa bangsa yang lain itu terkutuk lah, jelek lah, kalau mereka mendapatkan bencana disyukur-syukurin gitu. Ya memang seperti itu. Nah, ini bukan berarti bangsa-bangsa yang itu jelek, tetapi karena nafas zaman pada waktu itu memang seperti itu. Karena apa? Karena setiap bangsa pada saat itu berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alamnya sedikit yang bisa dieksploitasi pada waktu itu, maka mereka terpaksa harus saling bunuh-membunuh dan saling serang terhadap yang lain. Akhirnya akan mewujudkan etnosentrisme, menganggap bahwa bangsa yang lain itu lebih rendah. Tapi bangsa Mesir kuno itu tidak, seperti yang saya bilang secara ajaib tidak. Jadi mereka itu menganggap bahwa bangsa-bangsa yang lain itu setara dengan diri mereka sendiri walaupun dewa-dewinya berbeda. Jadi
ini juga satu hal yang unik. Jadi Fir'aun itu, pemimpin tertinggi orang Mesir itu, pernah juga berasal dari Persia, pernah juga berasal dari Israel, pernah juga berasal dari berasal dari Romawi, dan berasal dari orang-orang kulit hitam. Ketika bangsa-bangsa yang lain pada waktu yang sama menganggap bahwa bangsa kulit hitam itu budak atau bahkan iblis, orang-orang Mesir menganggap bahwa mereka itu manusia yang sama seperti mereka, bahkan mereka bisa menjadi Fir'aun. Hal yang luar biasa yang lainnya juga adalah terkait dengan gender, kesetaraan gender. Sekarang orang-orang sibuk untuk memperdebatkan kesetaraan gender sampai sebatas mana, sampai banyak sekali yang ribut-ribut hal yang semacam itu. Orang-orang Mesir kuno sudah melakukan itu 4.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, ketika bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia tidak ada satupun yang menerapkan kesetaraan gender, orang-orang Mesir kuno sudah melakukannya. Satu hal yang harus kita garis bawahi, misalkan di Yunani, kita mengenal ada Aristoteles. Aristoteles itu adalah seorang yang sangat bijak dari sebuah negara yang sangat bijak, yaitu Yunani kuno. Tetapi Aristoteles mengatakan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki yang cacat, atau sesungguhnya perempuan itu sebenarnya adalah makhluk yang cacat. Argumentasi Aristoteles ini unik. Jadi dia melihat bahwa laki-laki itu kalau anunya dipotong sampai habis itu, maka dia akan seperti feminim. Jadi dia kehilangan jambangnya begitu ya. Jadi agak rada ngondek hal-hal yang semacam itu. Maka Aristoteles itu berlogika bahwa kalau si laki-laki dipotong anunya berarti dicacatkan, maka dia akan menjadi feminim. Maka feminim itu sama dengan cacat. Maka perempuan yang menyandang gelar feminim itu menjadi cacat. Jadi perempuan itu cacat. Jadi logikanya seperti itu. Sekali lagi, jangan salahkan Aristoteles, karena orang pada zaman itu seluruhnya menganggap bahwa perempuan itu gender kedua atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Orang Yunani secara umum di luar Aristoteles memperlakukan perempuan jauh lebih buruk lagi, karena perempuan itu adalah properti. Kalau misalkan pemirsa ketemu sama orang-orang Yahudi di zaman itu, setiap pagi orang-orang Yahudi itu berdoanya seperti ini: Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melahirkan saya sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang merdeka, dan sebagai orang yang laki-laki, yang menganggap bahwa perempuan itu berarti kutukan. Kalau dilahirkan sebagai perempuan itu kutukan. Begitupun orang-orang Jepang. Atau dalam Konfusianisme, pemirsa akan menemukan betapa buruknya perempuan itu. Jadi Konfuse pernah menuliskan sebuah puisi yang intinya adalah kalau melahirkan anak perempuan silahkan sesali seumur hidup. Jadi kalau melahirkan ya silahkan simpen si anak perempuannya itu di lantai saja, kemudian dikasih mainan pecahan keramik. Misalkan kalau yang lahir seorang laki-laki, simpen di ranjang yang sangat bagus, kemudian dikasih mainan batu giok, hal-hal semacam itu. Nah, karena nafas zamannya seperti itu, jadi jangan tuduh mereka macam-macam. Jangan nilai mereka dengan tolak ukur seperti yang kita rasakan hari ini. Tetapi orang Mesir kuno tidak seperti itu. Orang Mesir kuno menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Kalau pemirsa misalkan lihat patung Fir'aun, biasanya patung Fir'aun itu double. Dirinya sama istrinya, dan ini juga tidak ditemukan di bangsa-bangsa yang lain. Biasanya kalau patung dan lukisan raja ya hanya rajanya saja, tidak ada perempuannya, dan ini tidak ditemukan di bangsa-bangsa yang lain. Biasanya kalau patung dan lukisan raja itu ya hanya rajanya saja, tidak ada perempuannya. Kalau di sini ada. Kemudian si perempuan itu mendapatkan status hukum yang pasti, yang setara dengan laki-laki, kemudian mendapatkan kesempatan untuk mencari nafkah, untuk mengelola uang, untuk mendapatkan warisan yang tidak didapatkan sama bangsa-bangsa yang lain. Dan juga bahwa si perempuan-perempuan itu juga berhak untuk menuntut cerai dan menuntut jodohnya untuk dirinya itu siapa. Pada faktanya, untuk menjadi wazir pun ada perempuan yang menjadi wazir. Jadi Perdana Menteri di Mesir kuno bahkan ada beberapa yang sampai menjadi Fir'aun. Bahkan orang-orang sejarawan-sejarawan itu menduga bahwa Fir'aun-Fir'aun yang kita anggap sekarang itu, beberapa di antaranya itu bukan laki-laki, tapi ada di antaranya yang perempuan, yang menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan yang terlalu besar dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia. Begitu. Dengan dua topik ini saja sesungguhnya kita harus bisa menilai bahwa bangsa Mesir kuno itu adalah bangsa yang jauh mengungkuli zamannya. Tetapi itu pun belum semuanya, pemirsa. Kalau misalkan kita meneliti kebudayaan orang Mesir kuno yang lain, kita akan menemukan sesuatu yang juga melampaui zamannya. Di antaranya adalah tentang perbudakan. Dalam naskah-naskah misalkan Perjanjian Lama sering disebut bahwa orang-orang Israel itu sering dijadikan sebagai budak, disuruh untuk bikin piramid dan hal-hal yang semacam itu. Sebenarnya tidak. Jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa para sejarawan tidak sepakat tentang perbudakan di Mesir kuno. Apakah orang Mesir kuno itu punya budak atau tidak? Nah, lantas siapa yang diperbudak untuk buat piramid? Nah, sebenarnya piramid itu adalah bangunan yang sakral, yang karena itu tidak dibangun oleh budak-budak, tetapi orang-orang yang sukarela membangun. Jadi orang yang bikin piramid itu adalah orang yang ingin berharap ridho ilahi, ingin mendapatkan pahala karena membangun bangunan yang suci, bukan gara-gara dipaksa seperti itu.
Jadi kalau misalkan kita mau melihat siklus kehidupan orang-orang Mesir kuno, maka kita mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah mereka tahu kapan waktunya banjir, yang kurang lebih bisa diprediksikan. Setelah zaman banjir berakhir, mereka masuk zaman masa bercocok tanam, karena banjir yang besar itu akan terjadi endapan-endapan di sungai Nil. Karena banjir yang besar itu kan endapan-endapan dari kanan kiri sungai itu sangat subur, mereka bercocok tanam di situ. Nah, setelah itu masa menunggu, masa perawatan. Nah, setelah itu masa panen. Nah, itu semua dari awal sampai akhir itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan berikutnya orang Mesir kuno itu nganggur. Makanya banyak di antara mereka yang jadi seniman, banyak mereka yang berpikir, banyak yang jadi filosof dan sebagainya. Orang-orang yang tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu, nah 6 bulan berikutnya itu diisi untuk membuat piramid. Jadi piramid itu dibangun sepanjang 6 bulan sisa pengangguran mereka, karena mereka sudah menuntaskan seluruh bekal-bekal kehidupan mereka dalam 1 tahun. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa perbudakan di Mesir kuno itu nggak tahu ada, nggak tahu nggak, itu masih jadi perdebatan. Kalau seandainya pun itu ada, itu tidak akan digunakan untuk membangun piramid, karena itu adalah tempat yang sangat sakral buat mereka. Jadi kalau misalkan ada sebagian orang Yahudi yang mengatakan bahwa kami diperbudak untuk membangun piramid, nah itu fitnah. Jadi Fir'aunnya itu difitnah dalam konteks itu dalam bangsa yang lain, yaitu bangsa Yahudi. Jadi kalau di antara pemirsa ada yang menganut Fir'aun itu ada sosok yang jahat dan begini-begini begitu seperti yang dijelaskan dalam teks-teks kitab suci, maka harus dipahami bahwa maksud dari kitab suci itu adalah menunjukkan prototipe orang yang jahat, tetapi pribadi sesungguhnya tidak pernah diketahui. Dan secara umum Fir'aun yang kita kenal sekarang itu adalah Fir'aun yang memimpin peradaban agung yang besar di masa lampau dan memberikan kontribusi yang secara signifikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai manusia yang memang harus belajar dari sejarah, karena sejarah adalah magistra vitae atau guru-guru kehidupan. Sekian dari saya, silahkan komen, like, dan subscribe, share video sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.